Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kelancaran dan kesuksesan pada pertemuan ini, dari awal hingga akhir. Berharap manfaat dan keberkahan selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Berkehendak, jadikanlah pertemuan kami ini menjadi wahana saling berbagi, tumbuh dan kembangkanlah motivasi di dalam mengabdi pada korp kami, Dharma Wanita Persatuan Tercinta. Sambutan pertama kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lengkong selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Ada Pak Edi juga. Matur suwun. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati penasihat Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Edi Soekarno MMPD. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk, Ibu Ami Soekarno. Saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan SMK Negeri 1 Lengkong, Ibu Ani Gunarti. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan SMK, SMA, PKLK Kabupaten Nganjuk, serta tamu undangan yang saya apresiasi. Marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa dinul Islam dan semoga membawa kedamaian alam semesta raya ini. Mohon izin menyampaikan Pak Edi, Bu Edi, untuk pelaksanaan baru dilaksanakan hari ini Bapak, karena sudah akhir pertengahan Juli sampai sekarang itu masih banyak kesibukan kita semua karena ada hari bubuh nasional Pak, hari jagung katanya teman-teman. Jadi pada repot Pak, waktunya ya longgar aja ini, alhamdulillah masih di bulan Juli juga. Dan selamat datang ya, selamat tahun baru Hijriah 1 Syuro pas hari ini juga. Dan insya Allah nanti akan reorganisasi, semoga di tahun baru ini ada wajah-wajah baru dan di era baru, di tahun baru semoga lebih baik lagi ke depan. Kalau bisa diberi parian godong kenikir ditandur Jakarta, ayo waduh mikir untuk kemajuan Dharma Wanita Pak, ingaten. Melok-melok lagu Joko Tingkir Bapak. Melaporkan bahwa di SMK 1 Lengkong adalah sekolah pinggir paling pojok Pak ya. Jadi ini adalah sekolah yang mana Nganjuk kawasan utara adalah kawasan industri Nganjuk, kami sampaikan. Walaupun paling pojok tapi alhamdulillah untuk kami jumlah peserta didik baru terpenuhi semua, sejumlah 432 peserta ya. Kemudian ada 12 rombel, 5 kompetensi keahlian kami laporkan ke panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kami di tahun ajaran baru ini bisa lebih baik untuk menata lagi anak-anak kami, mental anak kami, karakter ke depan, dan memasuki implementasi kurikulum Merdeka tahun ini agar lebih baik lagi.
Dan selamat datang untuk semuanya. Mohon Ibu monggo dirahapi wontene nggih niku kotakan, nggih unjukan wonten niku. Mengke nek kira mengke insyaallah wonten malih nggih. Insyaallah. Kemudian laporkan juga untuk Pak Kasab bahwa di SMK Lengkong kemarin terakhir juga himbauan mengikuti GCC GTK Creative Camp Pak. Insya Allah untuk P3K sudah terdaftar semua Pak. Dan alhamdulillah dilaporkan Pak Kacap bahwa yang Nganjuk masih mendapatkan urutan 10 laporan Pak Kacap tadi malam per 20.00 itu kemarin laporan. Matur suwun Pak, semoga lebih baik nanti untuk di Nganjuk. Kemudian untuk kegiatan hari ini Ibu nggih, mudah-mudahan di awal ini dan semangat baru kami mohon masukan saran yang sangat positif guna kemajuan di SMK, khususnya SMK Lengkong, khususnya Dharma Wanita. Dan kami berharap nanti yang lebih kreatif untuk kegiatan depan, masukan yang membangun guna kemajuan di Dharma Wanita. Saya kira itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mungkin tidak banyak disampaikan, nanti Pak Kacap bisa memberikan motivasi kepada kami ibu-ibu Dharma Wanita yang setia membantu bapak-bapak setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi Pak, karena membantunya full Pak ya. Walaupun siang-siang harinya ditinggal kerja, ada yang menunggu di rumah untuk ibu. Harapannya Dharma Wanita selalu bisa membawa, mengiringi suami yang terbaik ke depan. Akhir kata, fastabiqul khairat, berlomba kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan setempat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Soekarno MMPD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Arbuti selaku pembina Dharma Wanita Persatuan SMKN 1 Lengkong serta Ketua Dharma Wanita. Yang saya hormati Bu Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas, Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita di Satuan Pendidikan masing-masing SMA SMK PK dan anggota Dharma Wanita unit SMK Lengkong yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, sehat nggih? Kok kata mau wenang ngono? Pun jumeneng sedaya. Senam sehat gitu. Nah, ya, ben rodok nanti kalau kurang airnya tambah Pak Budi ya. Jadi kita cek ini supaya balance. Jadi semangat pagi, 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 pagi. Nah, terus yang kedua semangat pagi, 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 pagi. Kemudian tepuk tangan. Semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Monggo pinarak lagi. Kalau tepuk tangan itu kata Dr. Aisyah Dahlan, fungsi otak kiri dan otak kanan jalan bersama-sama. Karena otak kanan mengendalikan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri mengendalikan organ tubuh sebelah kanan. Kalau bertepuk sebelah tangan kan nggak ketemu, kasihan nanti kalau yang bertepuk sebelah tangan. Ini kalau Canono kan itu
nandur brambang nandur mrica wis kadung sayang jebule mung dianggep kanca. Nandur brambang nandur mrica wis kadung siap dadak mung dingurna. Ibu sekalian, sehat nggih? Sehat itu kata Pak Harbuti seneng hatinya. Sehat, seneng hatinya. Meskipun kena diabetes, meskipun kena hipertensi, tapi nek atine seneng itu masih kategori sehat. Untuk bisa seneng itu tidak harus mahal. Yang tahu jenengan sendiri, masya umbah-umbah nek diniati mbek seneng ya sehat. Masya korah-korah nek diniati mbek seneng, nah, masya apa ini isi rambut atau make up nek diniati mbek seneng tidak harus mahal, hanya kita yang tahu caranya. Beberapa waktu yang lalu saya itu di Tanjung di tempat orang jual apa pecel kerupuk itu loh. Nah, kerupuk pecel di tikungan pojok Tanjung itu. Terus ada beberapa sepeda ontel cangkruk di situ, sepeda ontelnya dikai speaker, di setel MP3. Guayeng ternyata urip seneng itu juga larang itu ya. Sederhana ternyata ini. Jadi tergantung bagaimana cara kita itu. Dan bapak-bapak ini disenengke Bu, karena bapak-bapak ini kepala sekolah kemarin itu WA saya, Pak tolong Pak, ibu-ibu dikandani Pak, kok nyenengno sing lanang Pak. Wah ini ada apa ini ya? Loh iya nih, jarene ibu-ibu, halah wis tuwek atene la opo ngono. Tidak bisa begitu Pak, tidak bisa begitu Bapak Ibu dan bapak-bapak ini sudah kita antisipasi. Karena kalau mau kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas itu harus happy. Kuncinya be happy. Jadi berangkat ngulang Bapak Ibu guru atau suaminya berangkat ke sekolah itu juga happy. Saya tanya Pak Harbuti, jenengan kok srewegep mlebu esuk timbang nang omah dikongkon momong. Jawabannya kan gak penak, timbang nang omah dikongkon momong. Yang kedua, timbang nang omah dicelatu bojo. Kalau dicelatu bojo itu harus happy. Meskipun dicelatu bojo harus happy. Karena apa? Harus tahu ilmunya. Di dalam otak manusia itu unsur bahasa dan vokal daripada manusia, laki-laki itu rata-rata sehari harus menghabiskan 7.000 kata. Nek wong wedok 20.000. Dan rata-rata itu 24.000, wong wedok sing meneng iku 16.000. Wong wedok meneng lho pendiam, iku 16.000. Lah wong lanang berapa, Bu? 7.000. 7.000 wis dientekno ngulang nang sekolahan, tok omah entek. Karek lopo-lopo kaya bido kesetip. Jenengan takoki Pak mengping, nah gitu kan. Kan gitu jawab WA yo enteng saja. Oke. Trim itu enggak ada yang baik. Nah wong wedok WA-ne mesti akeh. Lah wong wedok kalau dia enggak ngajar misalnya di rumah saja kemudian tidak banyak berorganisasi, 20.000 nganggur, Bu. Lah 20.000 nganggur itu kan harus tetap dipakai. Harus tetap dipakai dan bapak yang 7.000 itu baru bisa normal lagi itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi ini. Maka bapak-bapak ya harus kasih ilmunya. Kalau diuring-uring bojo dan sebagainya, nikmati, anggap ae mendapatkan pahala gak bondo. Loh ya kan, di celana bojo menenge di rumah lah kok aku muring-muring kok gak sampean ladeni to Pak. Ora wong aku golek pahala sing gak bondo. Daripada romantis, ngajak ke sana ke semari, kemudian ujung-ujungnya ke mall, kemudian jukui barang macam-macam sak truk. Kan bondo ya toh? Romantis tapi bondo. Ini cari yang dapat pahala tapi tidak bondo, yaitu tadi. Kalau diuring-uring bojo ya wis meneng ae. Saya juga begitu aja. Ini karena orang laki-laki ya seperti itu tadi. Lah wong aku mau dikandani ibuke Pak kok godhog banyu. Aku
ngopeni apa goreng tahu aku ya lali ora roh aku. Lah mau ngomong ngono ta? Aku tak tuku ya sudah, aku gak roh sing krungu mau iku mau tok. Ini kalau diikuti ya geger Bu bendina. Nggih napa mboten? Kalau kemudian tidak ada komunikasi yang saling menyadari, saling pengertian, ya ini. Jadi sehat itu senang hatinya. Kalau sakit itu apa? Salah kita sendiri. Sakit itu salah kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu hanya untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu adalah untuk kita sendiri. In ahsantum apa? Ahsantum li anfusikum. Kan? Wa in ahsantum falaha. Jadi kalau itu Al-Isra berapa ya? Enggak salah. 7 kalau tidak salah ini. Saya pernah baca itu. Jadi kalau kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Lah berbuat baik itu ora kok kepada wong liya, kepada bojone dhewe, kepada anake dhewe dhisik lho. Sing nomor 1, bojoku iki mengape berangkat meskipun padha-padha berangkate, ora kok terus klambimu ya tata dhewe, aku dhewe ya nata klambiku kok ngono. Aku dhewe ya wis sepatumu ya. Saya itu Bu kemarin tak delok sepatuku itu sudah di apa pintu di depan gawang itu. Loh kok jejer kok terus keling-keling ini. Ternyata terus saya kan jarang memuji istri saya. Jajal aku WA. Terima kasih ngono. Jare bojoku dungaren. Tapi lewat WA Bu. Karena orang laki itu gak bisa romantis ngomong matur nuwun niku angel. Makanya jenengan yo ngono nek ngajak ngomong wong lanang wis dalu, aja nek nganggo ngomong ini nganggo WA wae. Masih bengi gak dibalas kok sesuk lak dibales. Jarene Bu Dokter Aisyah dalan gitu, Pak aku wis sayu apa burung? Ngraira diwasno mbek bojomu. Karena laki-laki itu senang memandang benda, tidak senang membaca istrinya. Jajal meneh langsung sampean selfie terus share nanggone bojone jenengan. Piye Pak, aku wis sayu to durung? Nah ngono, masih ora dijabengi ra apa-apa, sesuk mesti dijawab. Berana Pak Aburti malah dikrup itu nanti. Loh, terus ini apa pipine dikai brengos macam-macam. Ya ini penting Pak. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ya karena kalau kita mensejahterakan anggota, kalau kita harus sejahtera dulu. Kita mengajak orang baik, itu kita harus baik terlebih dahulu. Jadi kita harus sejahtera dulu. Karena apa? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Sebagus-bagusnya saya dan menjenengan menyembunyikan kecantikannya, menyembunyikan ketampanannya, pasti tua juga. Gitu? Sak pinter-pinteran jenengan olah apa cuci muka itu apa? Facial atau apa tuh? Supaya glowing, glowman, glow-glownan itu. Aku tak pikir nanggone jalan namanya ini glow-glow iki dodolan apa to Bu aku ngono. Kok glow-glownan itu saya enggak pernah gitu. Jadi tua itu pasti, Pak. Karena apa? Organ fase-fase kita mulai dari remaja sampai itu pasti gak bisa ditipu. Ati karep contohnya jenengan iki lho nek kepethuk bolo-bolo ngene iki kok selfie jingkrak-jingkrak Mas yo sikile iku linu. Lali organ tubuhnya tidak bisa ditipu, tetap linu, tapi pikiran nggak bisa, ya tetap kembali ke masa-masa itu. Maka sehat tadi, senang hatinya. Jadi anggere saya iso guyu itu angel. Di Thailand, di Singapura itu APBN anggaran belanja negara itu sebagian besar juga habis untuk membiayai pegawai negerinya kursus tentang guyu. Loh, iya. Ini pelawak. Makanya jenengan golek iku ndelok hiburan sing lawakan-lawakan di YouTube itu loh. Ngono kan murah. Seguyu-guyu happy ya sudah gitu aja. Repres itu Bu, ya. Jadi lah syukur nek iso lanang wedok iso guyu tambah apik, iso remet-remetan bareng ngono. Tapi biasanya enggak. Yang usia 50 ke atas itu biasanya sudah enggak. Caranya berbeda ini. Masih turu jejer saya dengan istri saya, ya nyekel HP dewe-dewe. Makanya ceritanya gini, nek sosok anak-anak muda sing masih jomblo-jomblo kalau cari jodoh jangan cari yang cantik, jangan cari yang ganteng ya.
cari saja yang besok bisa diajak untuk ngobrol gitu. Karena kalau tua itu hanya butuh teman ngobrol. Nih, jadi maka ini semakin tua dan sebagainya itu jenengan lo ngopeni bapak ibu jenengan tambah tuwek iku tambah sehat atau tambah rewel. Nah, tambah rewel, cerewet, koyok balik koyok bocah cilik. Lah wanita itu lebih luas, pemaafnya lebih luas, wong wedok itu. Maka sudah diciptakan, ditakdir oleh Allah fitrah wong wedok itu bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang sama beberapa pekerjaan, multitask. Mbek gendong anake, mbek nyusoni, so nyapu, so goreng tempe, umbah-umbah itu saya nyantol kabeh, cetek-cetek mlaku. Wong lanang ya satu ini. Bola mata manusia yang laki-laki itu informasi yang saya dengar di YouTube itu panjang. Maka laki-laki itu fokus, Bu. Kalau perempuan itu agak lebar. Maka meskipun ibu itu menghadap ke sana, samping kiri kan nyaruh. Bahkan goreng tempe lho ana tok-tok sapa kae yuten ya ngono. Iku roh ngene. Lah wong lanang saya itu jujur baru saya katakan cerita sekarang. Aku itu kadang nek nggone wong akeh ngene iki, goleki bojoku aku bingung. Saya pernah ngomong itu tak pikir bojoku iki mau. Ternyata dudu. Tiwas aku ngomong itu. Ya aku mulai lho, lah wonge mulane meneng ae. Makanya karena bola mata manusia laki-laki itu condong panjang ke depan, tatapannya ke depan. Bojone ini iringane lho garo. Rekreasi bareng. Wes sing lanang mluwayu rono nguthuk, jane rono iki lho nguthuk sapa? Aku iki lho iringan ngono kok jane di bojo apa ora to ngono. Itu karena tidak paham, Bu. Mesti baper gitu. Baper. Lah ya sing diwasi lho apa? Wong jelas aku nek kene lah kok dek nguthuk kae rono. Sejit, padahal di samping saya itu goleki kacamata lho padahal ya di meja itu. Jare bojo iki lho. Karena apa? Ya tadi kita konsentrasi pada satu titik. Wong lanang itu seperti itu. Nah ini kalau tidak saling memahami karena ilmunya itu so geger kan bedino. Apalagi menggunakan mano wasno nganggo moto to. Goleki kok nganggo ngono. Wah ini geger, Pak. Ini. Jadi ini hal-hal yang penting kita lakukan. Mari kita jaga diri kita baik-baik. Yang terpenting adalah seringlah rekreasi tipis-tipis. Loh. Dana jere Pak Barbuti itu dana kenakalan ya. Dana kenakalan. Buat ya sepele. Sing gak bondo ya gitu aja mlaku-mlaku nang sawahe wong dianggap sawahe dhewe lak wis ngono kok angel-angel. Gitu. Saya itu kadang-kadang sepeda ontelanku tengah sawah itu gak ero. Foto nang kono sing gak ero kaya sawahku iki. Ya cari yang murah tadi Bapak Ibu. Syukur kalau romantis dulu pernah di pohon ciplukan ini terus rono bareng mereview masa lalu. Ini harus gitu. Karena apa? Anak-anak kita nanti akan ditolong oleh Allah di rencana Allah. Dan kita sudah saya ini bersama istri mulai noto hati. Ojo terlalu berharap kepada anak. Anak kono sing ngono ado nggone wis to mbok celuk mesti alasane sibuk. Sibuk. Lah nek wong tua diarani anak sibuk ngono iki wis mau weneng ae. Nek gak percaya jenengan duwe anak wayahe budal sekolah urung sarapan, sing tuku sarapan anake to mboke. Oh, mboke. Sepeda motore kotor gembot, sing golek kompo anake to pake. Oh. Baru ngisi paketan pulsa anaknya sing bingung nelpon ibunya atau anaknya. Oh. Ini di zaman sekarang, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita refleksi bareng-bareng. Saya juga berkaca kepada diri kita sendiri. Anak sing hebat, anak sing jadi apa sukses apa saja, Allah itu hanya lipstik, Pak. Lipstik Bapak Ibu. Jadi Allah mau digawe nek petuk koncone gak isin sukan gitu. Asli nih di saat kesendirian ya ora apa-apane belas kuwi ya ora dibanggakan belas kok. Ini bukti ini saat kita sakit ya ora teko. Ndak hadir kita.
Ini, wah anaknya ini betul. Saat kesendirian itu juga nggak hadir. Kadang-kadang dia putu, kata Pak Habibie itu putu ya seperti orang asing, teko sak diluk wis ucul gitu. Lalu kita berteman dengan siapa? Makanya ibu-ibu sekalian, kemarin bapak-bapak ini bagaimana bapak-bapak itu punya energi positif meskipun panjenengan juga bekerja, suaminya juga bekerja. Itu yang penting ada saling pemahaman, saling pengertian. Meskipun sing lanang sing tuku sego, yo ora apa-apa. Wong trimo kok. Kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Angger sing lanang trimo gak yo wis, yo happy-happy saja. Saya itu kalau ke pasar dengan ibu ya mesti wong loro. Lah aku timbangannya dadi tukang parkir, mau aku bari tukang parkir kok dadi tukang parkir. Ya melok mlebu nang pasar-pasar. Ya itu karena saya happy. Makanya anak saya kemarin saya ke Bandung itu langsung carikan hotel sing cedak alun-alun, sing cedak pasar, cukup melaku cedak masjid. Karena saya itu happy, angger sepethuk bokonge wong njero pasar tradisional ngono iku wis gembira. Saya merasa bondo toh. Ini. Jadi ini hal-hal yang penting kami sampaikan kepada panjenengan semuanya sebagai bentuk refleksi kita. Kata kunci yang paling hebat itu adalah syukur itu. Caranya bersyukur yaitu jenengan wis tahu terus carane piye, cuma kadang-kadang ya awake dhewe nglarang. Makane kalau mau tidur ada refleksi, orang ulang tok no refleksi itu. Ada refleksi hal-hal apa yang perlu kita perbaiki, hal-hal apa yang perlu kita lakukan, hal yang baru dan sebagainya, ada keterbukaan. Biasanya ada pihak eksternal Bapak Ibu. Lah ya nek duluri dhewe ae diopeni ditok-tokno ditoto-toto jajal nek dulurku. Ngono kuwi ya iso dadi geger san. Kan jadi enggak enak di hati, ada keganjalan. Maka bagaimana kedua-duanya penting. Jenengan yang lebih tahu. Kalau saya itu alhamdulillah Bu, saudara-saudara saya itu kalau minta sesuatu enggak pernah ngomong ke saya. Mesti ngomong ke istri saya. Karena saya orangnya cuek. Jadi kalau butuh sesuatu, sambat sesuatu, minta itu ke istri saya. Kalau saudaranya dari istri saya, mesti nyambat utang atau nyambat apa itu mesti ke saya. Dan saya juga nggak ngopeni. Nanti kalau keluarga saya datang harus ditukokno ini enggak. Malah saya kadang-kadang murung, "Lha apa mbok tukokno akeh-akeh macam-macam ngene lha wis ngono." Itu kadang-kadang saya seperti itu. Yang penting ada komunikasi. Seringlah berkomunikasi, maka kalau mau tidur ya komunikasi sik, masuk blek-blekan langsung ngombe pil tidur langsung belelep, tangi esuk budal dewe-dewe meneh, sesuk ketemu neh bengi neh gitu. Nah syukur kalau beribadah berdua. Beribadah berdua, bapake ngimami, kalau jamaah berdua ngolah ngalih seperti Bu Murto itu ngolah ngalih semuanya. Wisata religi. Ngono ndak apa-apa, wong itu bisa dilakukan kok. Ya mumpung-mumpung nanggone masjid kono menikmati itu ndak apa-apa. Itu punya cara-cara masing-masing. Ini. Kalau saya mungkin hari Minggu nggak ada kegiatan, ayo Bu kita jalan jogging di Jalan Doho Kediri, gitu. Dan di sana paling ya sego pecel ya berapa itu. Kadang-kadang itu keluruan tanpa arah, ayo 6 liter loh. Mumpung kita pasti bisa menikmati itu, gitu loh. Tidak harus mahal. Jadi supaya ada akur kembali antara suami dan istri. Ini kalau ada anaknya masih ya diajak, ada cucunya masih ya diajak. Ini cara mencoba harmonisasi, tetapi ingat semuanya manusia tidak akan lepas dari sebuah masalah. Hidup itu masalah, wong mati ninggal masalah. Tapi bagaimana kita mendapatkan masalah tapi lengkap dengan kunci jawaban. Itulah yang kita cari. Cara kita bersyukur ya tadi. Kita punya masalah ya bersyukur. Tapi masalah itu dilengkapi dengan kunci jawabannya oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita doakan pada saudara-saudara kita yang hari ini sakit itu Pak Haryanto, Kepala SMK 1 Gondang. Mari kita tawasul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga beliau
disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT sehingga dapat beraktivitas kembali, dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan ingat, memang ibu-ibu itu watak kodrat dasarnya seneng berkumpul, nek berorganisasi ku wis seneng iku wis kodrat jamae wong wedok. Jari Ibu Dr. Aisyah, ape nanggone kantin ngene golek kanca, gitu. Ayo gak nang kantin ngono. Ape nguyuh lho golek kanca. Ya ape nguyuh lho. Ayo gak nang guri, ayo ngono. Golek kanca. Ah nek wong lanang lho jajal ape nguyuh lak terbudal dhewe. Nah, itu. Kalau tipe laki-laki itu tipe bersaing. Jadi makanya ya biasa dia petarung. Kalau anak-anak kita laki-laki sek cilik kan mesti rebutan royokan mainan toh. Bersaing menang jadi unggul kan, itu memang watak dasar. Ya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Dharma Wanita ini tidak terjebak kepada rutinitas, tapi lupa bahwa kita harus berangkat dari keluarga dan rumah tangga kita yang lebih baik dulu, kemudian kita di tempat kerja juga sama-sama happy. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang ketiga oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan tingkat jajaran SMK, SMA, PKLK Wilayah Kabupaten Nganjuk. Kepada yang terhormat Ibu Ami Edi Soekarno, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengurus Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, Ibu Ketua Dharma Wanita SMA, SMK, PKLK beserta anggotanya. Dan tak lupa khusus untuk Ibu Anik Harbudi sebagai tuan rumah, terima kasih atas tempat suguhnya dan repotnya beserta Dharma Wanita keluarga besar SMKN 1 Lengkong. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat taufiknya sehingga kita pagi hari ini dilindungi oleh Allah kesehatan, keselamatan, kemampuan serta kemauan untuk hadir di Aula SMKN 1 Lengkong. Semoga pertemuan ini mendapatkan barokah dan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita semua. Tak lupa salat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terlebih dulu saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444. Semoga kedepannya kita lebih baik dan lebih baik. Ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dulu saya sampaikan dan permohonan maaf saya terhadap ibu-ibu. Sebelum acara nanti ada penyampaian sosialisasi AED ART, terlebih dulu saya sampaikan kepada ibu-ibu, kami Ketua Dharma Wanita beserta pengurus telah mengadakan reorganisasi tanpa undangan yang lain karena suatu hal banyak yang kita pertimbangkan dan sudah banyak yang kita perhitungkan, dan apabila pemilihan pengurus atau reorganisasi kurang berkenan di hati ibu semua, kami sebagai pengurus Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti akan dibacakan oleh Ibu Sekretaris pembacaan organisasi yang baru. Dan terima kasih kepada pengurus yang masih menjabat pengurus sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendampingi saya bekerja. Dan kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena selama saya menjadi Ketua Dharma Wanita belum ada reorganisasi. Sebentar lagi Pak Edi sudah purna, saya pun mengikuti purna, yaitu bulan 10. Terima kasih ibu-ibu pengurus. Semoga
perbuatan, pikiran, panjenengan semua dicatat Allah sebagai amal untuk kemajuan Dharma Wanita Pendidikan Cabang Dinas Kabupaten Nganjuk. Dan tadi sudah disampaikan Pak Edi, Pak Haryanto sakit, sekarang posisi di rumah sakit dan di ICU. Terima kasih doa-doa yang diberikan ibu-ibu semua, karena kemarin sudah saya sampaikan di WA, minta doanya Pak Har semoga cepat sembuh dan diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa bekerja dan beraktivitas kembali. Pada pertemuan untuk pemilihan pengurus yang baru, yaitu bulan Juni tahun 2002, yang bertempat di kantor cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Nganjuk. Sekali lagi Bu, saya mohon maaf apabila kurang berkenan, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang mau dikukuhkan atau dilantik nanti sudah siap dan sudah menandatangani sebagai pengurus. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini itu menyosialisasikan ADART Dharma Wanita, yaitu hasil Munas keempat pada tahun 2019-2024. Kenapa baru saya sampaikan? Karena di Jawa Timur pun kami baru pertemuan bulan Juni, dan saya banyak berharap agar kita bersama mempunyai tindakan untuk proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi yang sama terhadap bunyi dan isi ADART Dharma Wanita, sehingga memudahkan kita semua untuk memberikan informasi yang sama terhadap bunyi dan isi ADART. Dan tidak hanya berhenti di sini, kemudian diteruskan informasi ini ke unit Dharma Wanita masing-masing supaya lebih jelas, dan mari kita belajar bersama. Dan saya beritahukan laporan e-reporting Kabupaten Nganjuk nomor 14 dari 24 kabupaten. Perlu saya sadari dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, karena banyak cabang dinas yang mempunyai 2 wilayah, Kediri Kabupaten Kota, Jember Lumajang, Bondowoso Situbondo, itu jadi satu, jadi sekolahnya lebih dari 100 sekolah negeri. Saya anggap alhamdulillah sudah mendapat nomor 14, tapi perlu saya garis bawahi dan saya sampaikan kepada ibu-ibu, karena banyak laporan yang tidak masuk dalam e-reporting karena kekurangan suatu hal. Nanti kalau ada pertemuan di sekolah panjenengan masing-masing, tolong konfirmasi dulu bagaimana ke sekretaris atau ke Mbak Yeni langsung, biar nanti bisa dimasukkan ke e-reporting, karena banyak yang ditolak. Seperti kalau pertemuan kita harus memakai banner bahwa kita betul-betul mengadakan pertemuan, tidak hanya difoto pakai seragam Dharma Wanita dengan kegiatan yang disebutkan, jelas tidak masuk. Begitu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan Dharma Wanita diselaraskan dengan Renstra Dharma Wanita ADART Dharma Wanita sebagai pedoman dan pelaksanaannya. Dan perlu saya sampaikan bahwa pemahaman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga menjadi suatu hal yang pokok bagi kita semua. Saya ingatkan sekali lagi Bu ya, e-reporting Nganjuk nomor 14 mohon untuk ditingkatkan. Saya terima kasih kepada panjenengan semua. E-report sekolah sudah mengadakan pertemuan, tapi ada yang bisa masuk dan ada yang tidak bisa masuk ke e-reporting. Banyak yang ditolak. Seperti kalau hari Jumat, saya sudah terima kasih kepada ibu-ibu semua. Seperti hari Jumat ya Bu ya, satu sekolah mengadakan
senam. Kalau kita sewenang semua jadikan ragu. Banyak yang ada tidak masuk, ada yang tidak benar tidak masuk. Begitu ya Bu ya. Sekolah pun harus mempunyai program. Dari dulu saya mengatakan dan menyampaikan ke penjenengan semua harus menyusun program. Tapi sampai saat ini tidak ada yang menyetor ke Dharma Wanita, program-program Dharma Wanita di sekolah. Terima kasih. Untuk kedepannya mohon mempunyai program. Jadi bulan ini kita apa, bulan depan kegiatannya apa. Terima kasih Bu. Dan sebelum saya akhiri, ibu-ibu yang selalu saya banggakan, ADART suatu cara yang memang harus kita jadikan pedoman menyusun kepengurusan dalam melaksanakan kegiatan program Dharma Wanita. Renstra Dharma Wanita Persatuan merupakan rencana strategi Dharma Wanita Persatuan terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024. Maksud Renstra adalah mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019-2024. Sekali lagi saya terima kasih untuk pengurus saya, pengurus Dharma Wanita, dan mohon maaf dan terima kasih kesediaannya ibu-ibu yang diangkat atau yang menjadi pengurus Dharma Wanita baru dan nanti dikukuhkan atau disahkan hari ini. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari risalah rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Pimpinan Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan SMA, SMK, PKLK wilayah Kabupaten Nganjuk, hadir 60 orang. Hari dan tanggal Sabtu 21 Mei 2022 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Tempat SMA Negeri 2 Nganjuk, Jalan Anjuk Ladang nomor 9 Ploso Nganjuk. Acara rambat anggota Dharma Wanita Persatuan tahun 2022. Petugas Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk. Tema halal bihalal tahun 1443 Hijriah tahun 2022. 1. Bidang sekretaris permasalahan. Sambutan penasihat Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk, Ibu Dr. Rita Amalisa. Keputusan. Ucapan salam, syukur alhamdulillah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. 2. Ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Andes Edi Soekarno MMPD selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk beserta Ibu Ami Edi Soekarno selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, pengurus Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan dan penasihat, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA, SMK dan PKLK se-Kabupaten Nganjuk. Semoga mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Keluarga besar SMA Negeri 2 Nganjuk menyambut gembira kegiatan halal bihalal pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Mohon dimaafkan jika sambutan, suguh dan kupoh kami kurang berkenan. 4. Secara pribadi kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. 5. Semoga kegiatan Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang kedua, sambutan penasehat Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Edi Soekarno MMPD. Keputusan. 1. Ucapan salam, syukur alhamdulillah dan sholawat Nabi Muhammad SAW dan salam sejahtera. 2. Selamat datang pejabat eselon 4, koordinator pengawas SMA, SMK,
dan rekan-rekan kepala sekolah selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan. 3. Dharma Wanita Persatuan diharapkan berperan aktif dan kreatif, ambil program-program yang bisa terlaksana. Untuk itu, kepala sekolah selaku penasihat memberikan support Dharma Wanita Persatuan di lingkungannya. 4. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita Persatuan harus ikhlas, jadikan sebagai tempat menimba ilmu, silaturahim, dan membawa perubahan. Semoga membawa berkah dan kemajuan Dharma Wanita Persatuan menjadi lebih baik. 5. Senyampang masih bulan Syawal, selaku penasihat Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, saya pribadi dan keluarga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan ketiga, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk, Ibu Nini Irianingsih. Keputusan: 1. Ucapan salam, syukur alhamdulillah dan selawat Nabi Muhammad SAW. 2. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. 3. Pada kesempatan ini, Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk menghaturkan sugeng rawuh dan terima kasih atas kepercayaan dan ketempatan kegiatan Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. 4. Atas nama pengurus Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk, mohon maaf atas kekurangan. Semoga kegiatan Dharma Wanita Persatuan berjalan lancar dan sukses. Permasalahan keempat, informasi dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk, Ibu Ami Edi Soekarno. Keputusan: 1. Ucapan salam, syukur alhamdulillah dan sholawat Nabi Muhammad SAW. 2. Ucapan terima kasih kepada Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Nganjuk yang telah bersedia ketempatan dan suguh kupuh sehingga rapat anggota Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dapat terlaksana dengan lancar. Semoga amal baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Terima kasih atas kehadiran penasihat Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, pejabat eselon 4, Korwas SMA SMK, pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA, SMK dan PKEK se-Kabupaten Nganjuk. Semoga silaturahmi ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik. 4. Laporan e-reporting Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih menempati posisi ranking pertama. Terima kasih atas partisipasi dan support pengurus dan ketua Dharma Wanita Persatuan SMA, SMK dan PKLK yang telah mengisi kegiatan pada e-reporting. 5. Atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin atas tindakan dan ucapan yang disengaja ataupun tidak. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidang sosial budaya, Kota Amal penerimaan bulan Mei 2022 sebanyak Rp389.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan tausiah dengan halal bihalal terjaga silaturahim dan menguatkan iman oleh Ustazah Sukiya Rahmatin Nemaci. Disahkan pada rapat anggota Nganjuk 30 Juli 2022. Sekretaris Nyonya Cici Iriantina, Ketua Nyonya Ami Edi Soekarno. Bisa disahkan, Bu? Terima kasih. Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan nomor Skip 01 garis miring DWP Capdindik garing 7 garing 2022 tentang penyusunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Nganjuk tahun 2022-2024. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk menimbang bahwa dalam meningkatkan kelancaran kegiatan pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk perlu membentuk penyusunan pengurus Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2022-2024. Mengingat 1. Anggaran dasar DWP pasal 10 huruf E dan pasal 17 ayat 2 dan pasal 18 ayat 6. 2. Anggaran rumah tangga Dharma Wanita Persatuan pasal 10 ayat 4 dan pasal 17. Memperhatikan hasil rapat sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DWP hasil Munas 4 tahun 2019. Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2022 di Surabaya. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama terlampir surat ini sebagai pengurus Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Nganjuk tanggal 30 Juli 2022. Ketua Nyonya Ami Edi Soekarno. Lampiran pertama, susunan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk. Masa bakti 2022-2024. Ketua Nyonya Ami Edi Soekarno. Wakil Ketua Nyonya Siti Samsiah Sunaryo. Sekretaris Nyonya Sumiasri Agus Susilo. Wakil Sekretaris Nyonya Ani Gunardi Harbudi Susilo. Bendahara Nyonya Sri Hidayati Pujianto. Bidang Pendidikan Ketua Nyonya Sri Astuti Murtoyo. Anggota Nyonya Laili Khairunisa Imam Mujahid. Bidang Ekonomi Ketua Nyonya Septi Firaini Slamet Haryono. Anggota Nyonya Mufatu Sudiah Bowo. Bidang Sosial Budaya Ketua Nyonya Tati Sulyanti Suhadi. Anggota Nyonya Yuliana Sugiono. Ketua Nyonya Ami Edi Soekarno. Demikian, terima kasih kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini 30 Juli 2022, saya sebagai Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk mengukuhkan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk dengan masa bakti 2022-2024. Dan saya percaya bahwa pengurus Dharma Wanita Persatuan ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan semoga Allah menyertai Ibu semua. Saya, Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, Nyonya Ami Edi Soekarno. Terima kasih.
Sing